Assalamualaikum teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ada requirement dari teman-teman subscriber yang menanyakan bagaimana cara membuat serial number tetapi campuran antara teks dan angka. Kadang-kadang itu misalkan manufacturing date ataupun kode-kode tertentu atau mungkin part number, kadang-kadang campur antara teks sama angka atau disebut sebagai alphanumerik ya, bisa campuran. Teman-teman, kalau misalkan kita membuat serial number 1, 2 ke bawah misalkan gitu ya, ini kan bisa menggunakan banyak fasilitas seperti ini. Atau misalkan 1, kemudian nanti di bawahnya ini ditambah 1 ya. Ini maksud saya gini, ini 1, kemudian kita tambah lagi dengan 1 gitu ya. Sehingga kalau ini kita copy ke bawah, dia akan juga menjadi urutan gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya ini sifatnya itu dengan angka dan juga dengan huruf atau tanda strip seperti ini, itu membuatnya seperti apa gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Teman-teman mungkin ada yang sudah paham bahwa di Google Sheet itu ada fungsi namanya sequence ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, sequence ini itu terdiri dari beberapa parameter, yaitu baris, jumlah baris, artinya jumlah item berapa banyak yang akan kita bikin sequence-nya, kemudian kolomnya berapa, kemudian awalnya kapan, awalnya berapa, sama step-nya berapa gitu ya. Jadi baris, kolom, start, dan step ya. Oke, ini saya skip dulu aja biar kita ingat di sini ya. Jadi jumlah baris, kolom, start awal ya, kemudian step gitu ya. Nah, kalau misalkan saya tulis langsung di sini ya, sequence begini, kita langsung. Jadi barisnya misalkan 10, berarti kita akan membuat 10 baris angka ke bawah, koma. Kolomnya berapa? Kalau satu kolom, berarti kolomnya misalkan 1, koma lagi. Startnya berapa? Startnya katakanlah dari angka 10 deh, ya. Kemudian stepnya berapa? 1. Kalau misalkan stepnya 1, berarti 10, 11, 12, 13, 14, sebanyak 10 baris dalam satu kolom gitu ya. Nah, ini kalau saya kurung tutup, kemudian saya enter, nah ini jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 19. Ini stepnya 1. Kalau stepnya 5, kita ganti 5 ya. Nah, di sini boleh juga saya ganti 5, stepnya 5. Maka awalnya adalah 10, 15, 20, dan seterusnya. Ya. Demikian juga kalau stepnya 10, maka 10, 20, sampai 100. Ya. Kalau kolomnya ini saya ganti 2 kolom, ya, 2 kolom, maka akan ada kolom yang sebelah kanannya. Nah, ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Demikian juga kalau misalkan ini menjadi 3 kolom, jadi 10, 20, 30, kemudian baru ke bawah, gitu kan? Nah, ini 10, 20, 30 baru ke bawah. Ini adalah fungsi sequence atau fungsi sequential, itu berarti sebenarnya pengurutan tetapi ada patternnya. Jadi mulainya berapa, kemudian loncatnya setiap tahapan berapa. Nah, ini juga bisa diganti dengan reference number. Sebagai contoh ya, ini saya akan ganti, akan hapus. Ini barisnya saya akan pakai di sini ya. Kemudian jumlah kolomnya saya hapus juga, saya ganti di sini. Kemudian awalnya nanti saya pakai di sini, dan tahapannya atau stepnya saya pakai di G3 ya. Kalau saya enter, jadinya 6. Kenapa? Karena memang belum ada isinya apa-apa ya. Jadi mestinya ini kalau tidak ingin 6 ya tinggal ditambah sini aja. Teman-teman udah tahu if error gitu ya, kemudian kurung buka sama terus ditutup ya, if error then blank gitulah ya. Oke, sekarang berarti bisa dong kita tulis di sini ya. Kita tulis misalkan saya membuat 5 baris. Oke. Kemudian kolomnya misalnya 1. Ya.
Nih, sudah muncul 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya 1. Startnya berapa? Startnya 20 ya. Oke. Tuh, 20, 20, 20, 20. Karena stepnya belum ada. Kalau stepnya 5, maka 20, 25, 30, dan seterusnya. Ya. Kalau saya akan membuat 10 kolom, 10 baris menjadi 10. Kemudian kalau startnya misalkan 1000, nah seperti ini, dia akan menjadi 1000 seperti itu. Kalau loncatannya 10, nah berarti 1000, 1010, 1030 dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita mau gabung dengan karakter, misalkan saya punya karakter di sini ABC. Nah, seperti ini ya. Ini misalkan saya gabung aja ke sana ya. Saya copy aja seperti ini. Kalau ini mau digabung, teman-teman sebenarnya tinggal memanfaatkan rumus tentang penggabungan tag seperti yang dulu pernah kita bicarakan di dalam video saya sebelumnya. Tinggal ini, kemudian kita kasih tanda penghubung ampersand seperti ini ya, tanda dan seperti ini, kemudian ditambahkan dengan ini. Kemudian kalau di enter, dia sudah menjadi gabungan seperti ini. Ya. Kalau gabungannya itu misalkan ada dash atau strip seperti ini, sama dengan ini. Kemudian tambah dan, kemudian dikasih kurung buka, strip. Maksud saya bukan kurung buka ya, ini tanda petik ya. Jadi garis datar atau dash ini diapit tanda petik 2. Kemudian digabung dengan ampersand lagi, kemudian kolom berikutnya, kemudian saya enter, ya. Ini bisa autofill juga bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Ini saya geser sedikit ya. Nah ini berarti ABC strip 100, jadi ABC strip 100. Ini penghubungnya adalah itu, ya. Ini kita bisa copy ke bawah ke sana, ini kita bisa copy ke bawah ke sana. Nah masalah nanti rumus ke bawah, kita bisa copy satu-satu seperti ini, atau kita nanti akan menggunakan array juga bisa, itu tidak masalah. Tetapi secara prinsip teman-teman sudah paham bahwa kita bisa menggabungkan antara teks kemudian angka, yang satunya sequence, yang lainnya bisa juga tidak sequence ya. Tetapi ini sebenarnya kalau sudah dicampur ini akan menjadi kombinasi sequence gitu ya. Nah, kemudian terus urutannya juga bisa dirubah. Kalau mulai dari 5.000, nah misalkan dirubah dari sini ya. Tuh, dia sudah 5.000. Atau kalau misalkan ini tidak, ABC-nya juga kita di sini teman-teman ya. Nah, ke sana. Ini saya hilangkan seperti ini kemudian sama dengan sana ya. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu. Ini misalkan saya copy juga boleh aja. Sehingga kalau ini saya CDF, ini sudah akan menjadi formula yang selalu berubah. Demikian juga kalau misalkan ini kita ganti dengan tanggal hari ini, misalkan manufacturing date gitu, kemudian kita format menjadi tag, maka akan menjadi sebuah kombinasi yang setiap hari bisa berubah, ya. Oke, jadi prinsipnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, file ini nanti akan saya sertakan linknya di kolom description, teman-teman nanti bisa download. Kemudian terus sekali lagi ya teman-teman, kalau download nanti tolong setelah linknya dibuka sudah nampak seperti ini, teman-teman masih hanya read only, hanya bisa membaca. Agar teman-teman bisa menggunakan file ini harus diduplikat dengan cara file, make copy ya. Kemudian terserah mau dinamain apa kopinya, kemudian mau disimpan di folder mana, kemudian OK. Nah, setelah itu teman-teman membuka duplikat ini, itu sudah menjadi milik teman-teman, bisa dirubah, bisa terserah ya, gitu. Ya, jadi tidak perlu akses dari saya lagi karena ini Anda sudah menduplikasi daripada file aslinya, gitu ya. Nah, itu di sheet yang kedua ini, saya akan sudah membuat contoh ini teman-teman ya. Ini rumusnya ada di sini ya. Ini rumusnya saya menggunakan array. Teman-teman kalau yang belum familiar dengan array, karena memang di dalam tutorial online seperti ini ada yang memang sudah mahir. Mohon maaf juga sabar sebentar ya, karena ada teman-teman kita yang masih baru, belum mengenal atau mungkin baru ketemu
channel saya gitu ya, yang sudah pinter ya mungkin bisa berbagi ya, kemudian juga bersabar. Tetapi bagi yang baru memulai juga nggak usah kecil hati, kita sama-sama belajar ya. Nah, formatnya ada di sini ya, tentang array. Nanti teman-teman lihat formula saya atau video saya tentang array, kemudian tentang tanggal, format-format juga nanti bisa dilihat ya. Nah, gini, sebagai contoh ini ya, ini jumlah baris tadi ya. Ini misalkan saya membuat 10 angka ya, 10 baris nanti ke bawah, mulainya dari angka 1000. Nah, ini sudah dari 10 teman-teman. Ini yang paling kiri ini sebenarnya hanya angka urut saja ini, 1 sampai 10 itu ya. Ya, ini formulanya juga ada di sini, teman-teman juga bisa copy nanti ya. Kemudian mulai dari 1000 misalnya, 1000 ya. Saya enter. Nah, berarti 1000. Kemudian kalau yang sebelah sini itu nanti ada pemisah, ada dash saja itu, ada garis datar di sini ya. Kemudian stepnya katakanlah ini 10 ya. Nah, ini 1000, 1010 dan seterusnya. Nah, kemudian kombinasi di depannya tergantung teman-teman mau kasih apa nih. Misalkan kasih tadi, misalkan sebagai contoh tadi kan ABC ya, misalkan seperti ini, maka otomatis dia akan menjadi ABC. Kalau ini misalkan MFG, manufacturing date, misalkan seperti itu, kode manufacturing. Lah kalau ini saya akan membuat MFG, kemudian tanggal hari ini gimana caranya gitu. Nah, gitu, ini caranya adalah jadi menjadi formula teman-teman ya, sama dengan ini dalam tanda petik seperti ini ya. Saya kasih dash juga gini, tanda petik. Ini artinya ini adalah tag. Teks ini akan saya gabung dengan, nah, tanda dan lagi. Saya akan menggunakan fungsi text dari date ya, today. Today berarti tanggal hari ini ya, yang mana setiap hari tentunya akan berganti. Kemudian terus formatnya apa? Formatnya misalnya MMYY. Nah, gitu ya. Jadi ini hanya bulan dan maaf ya, bulan dan tahun. Ini kalau saya tutup, nah ini sudah akan menjadi gini kan, MFG garis datar 02 berarti Februari, 21 berarti ini adalah tahun ini gitu ya, karena itu adalah MM dan DD tadi gitu kan. Ini saya double klik ya, ini MM, maaf bukan MMDD, MMYY berarti 02 berarti Februari, YY berarti 2021. Kalau Y-nya misalkan 4, YY begitu berarti 2021. Tuh, nah kita lebarin ya. Nih, jadi 02, 20, 21, 1000. Kemudian terus 1010, 1020, 1030. Ini asalnya dari sequence ya. Oh, ini kayaknya agak dibedain gini ya teman-teman ya. Yang ini saya warnain agak blue, ini adalah sequence-nya, kalau ini teksnya aja. Nah, gitu. Kalau ini ada garis datar pemisah. Bedanya di sini nih. Jadi dash tadi ada tambahan formula di sini. Kalau ini tanpa garis datar gitu ya. Kalau misalnya ini hanya bulan dan tanggal saja, bulan dan tahun saja yang 2 digit, MMYY, jadinya seperti ini. Kalau misalkan kasih tanggal sekalian dong, misalkan gitu. Ya tinggal DD gitu ya. DD MMYY berarti tanggal. Ini berarti 1 Februari 01, 02, 21, 1000 gitu ya. Nah, sebagai contoh, misalkan ini katakanlah gini ya, kita akan membuat serial number untuk ditempel di produk. Hari ini saya akan memproduksi 5 barang, berarti 5 barang ya. Kemudian serialnya mulai dari 5.000 ya, mulainya 5.000. Ini stepnya 1 gitu. Stepnya 1. Artinya berarti saya akan membuat 5 barang, berarti 5 baris saja nanti ya, 5 baris karena ini akan saya print dan saya tempel di produk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atau mungkin mulai dari 5001 juga boleh ya, biar nah gini, biar nanti 1, 2, 3, 4, 5 gitu maksud saya teman-teman. Jadi 5001, 5002, 5003, jadi ada 5 produk ya. Ini 5 baris, 5 produk. Nah, produk ini itu dibikin
Jadi 0102 berarti 01 ini adalah tanggalnya, 02 ini bulannya, 21 itu tahunnya, ini produk ke 5001. Tetapi di tanggal hari ini adalah cuma 5 item, nah, misalnya gitulah. Ini sebagai contoh saja. Nah, kombinasi ini nanti teman-teman bisa dikombinasikan sendiri, terserah bagaimana. Jadi ada yang memang number sequence, tetapi ada yang teksnya ini mungkin apa dari tanggal atau dari karakter-karakter tersendiri, atau mungkin di belakangnya juga ditambah juga bisa juga kan, gitu. Atau misalkan dari sini kemudian teman-teman mau rubah menjadi barcode misalnya, ini tinggal misalkan contoh ya, contohnya seperti ini. Nah, oh ini kebetulan kita sudah format fontnya. Nah, ini kebetulan fontnya adalah barcode 39 teman-teman ya. Jadi yang belum paham tentang membuat barcode secara simple hanya dengan memformat font, nanti lihat video saya tentang barcode ya. Jadi kalau saya copy ke bawah sudah jadi barcode semua. Jadi tanggal hari ini 01 Februari 2001 kita membuat 5 produk mulai dari 5001, stepnya satu-satu ya, 5001, 5002, 5005. Ini barcode-nya, tinggal kita tempel. Nah, misalnya gitu. Nah, teman-teman, karena fungsi yang ada di dalam teks di sini adalah ada fungsi today, di mana today ini adalah fungsi tanggal yang setiap hari berubah, maka kalau misalkan ini sudah ganti tanggal, ya tentunya akan berubah teksnya ya. Serial numbernya pasti akan berubah gitu. Namanya juga manufacturing date, jadi ada tanggal, bulan, dan tahun serta serial number produk keberapa gitu. Nah, kalau misalnya ini saya akan membuat misalkan besok itu ya, besok berarti ini pasti akan berubah nih tanggalnya kan, pasti menjadi tanggal 02, 02, 21 gitu ya. Misalkan besok membuat 10 item, ya udah tinggal kita ganti 10, maka otomatis ini akan mengenerate 10 serial number begitu. Kalau misalkan mau membuat 15 ya tinggal ganti 15 ya. Ini sudah menjadi 15. Dan tanggal sekali lagi ya, serial numbernya di sini karena ini berdasarkan tanggal maka setiap hari akan selalu berubah ya. Kurang lebih begitu teman-teman. Aplikasi yang lain tergantung kreativitas dan kebutuhan teman-teman. Silahkan nanti aplikasinya apakah di part number atau di serial number atau di apa ya, terserah saja. Nah, tentang barcode nanti kalau misalkan ini kurang gede tinggal digedein aja ya, seperti ini, fontnya tinggal dirubah. Kembali lagi nanti teman-teman bisa lihat di video saya tutorial tentang barcode ya. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan jangan lupa berbagi biar manfaatnya semakin banyak ya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.